Halo kawan-kawan semua, kayaknya seru juga kalau kita sekarang bicarain tentang kenaikan harga minyak goreng yang terjadi di mana-mana. Rasanya kalau saya nonton berita, selalu ada pembahasan tentang kelangkaan minyak goreng ataupun juga harga minyak goreng yang melonjak dan juga isu-isu yang lainnya. Tapi di sini kita akan coba bahas dengan cara yang sederhana, sebetulnya apa sih masalah minyak goreng ini? Sebelum kita bahas lebih dalam, saya ingin menjelaskan dulu kepada kita semua agar betul-betul bisa memahami konteks minyak goreng ini dengan lebih mendalam, dengan lebih komprehensif. Kita harus tahu bahwa minyak goreng itu jenisnya macam-macam. Jadi saat kita bicara tentang minyak goreng A sama minyak goreng B, itu policy-nya berbeda, masalahnya berbeda, dan solusinya juga berbeda. Ada 4 jenis minyak goreng. Yang pertama adalah minyak goreng kemasan. Minyak goreng kemasan. Yang kedua, minyak goreng kemasan sederhana. Yang ketiga, minyak goreng curah untuk rakyat. Yang keempat, minyak goreng curah untuk industri. Jadi ada 4 jenis minyak goreng nih yang kita sedang bicarakan. Artinya, saat kita semua, saat Anda, saat saya mempermasalahkan atau membicarakan dan juga membaca, melihat, menonton berita tentang minyak goreng, kita harus tahu dulu nih, lagi bicara tentang minyak goreng yang mana. Karena permasalahannya beda, domainnya juga berbeda, dan tentu solusinya juga berbeda. Namun, akar permasalahan dari semua hal ini adalah naiknya harga CPO dunia, yang tentu ini disebabkan oleh faktor global. Ditambah lagi, pada beberapa bulan yang lalu, ada perang Rusia dan Ukraina. Saya nanti akan coba sedikit jelaskan kenapa sih perang Rusia-Ukraina ini berpengaruh pada melonjaknya harga minyak goreng di Nusantara atau di Indonesia. Jadi, pada saat harga CPO dunia itu meningkat, di mana CPO adalah bahan dasar dari pembuatan minyak goreng, maka sudah pasti harga operasional atau bahan produksi untuk membuat minyak goreng kemasan atau minyak goreng ini secara umum menjadi meningkat atau lebih tinggi dari sebelumnya. Ada desakan tentu dari industri agar harga minyak goreng ini meningkat mengikuti harga pasar dunia. Tentu ini selain untuk bisa mengakali biaya produksi yang semakin tinggi, tetapi juga untuk bisa memastikan agar nilai keekonomian dari minyak goreng tersebut bisa terjaga baik di pasar domestik maupun juga di pasar internasional. Namun demikian, kawan-kawan sekalian, ternyata ada kebijakan harga eceran tertinggi atau proteksionisme bisa dikatakan seperti itu di Indonesia, yang sebenarnya motif dari pemerintah untuk menetapkan HET ini bisa dibilang positif, yaitu untuk memastikan agar harga eceran atau harga jual minyak goreng di Indonesia itu bisa terjaga, yaitu di kisaran Rp14.000 per liternya. Namun demikian, ketika ditetapkan harga eceran tertinggi ini untuk minyak goreng, maka kemudian industri akan memilih untuk mengekspor saja CPO-nya ke luar negeri. Kenapa? Karena untungnya kalau diekspor keluar itu akan berlipat-lipat daripada dilempar ke pasar domestik. Ini menjadi buah simalakama untuk pemerintah tentunya. Di satu sisi, ekspor CPO juga memberikan devisa bagi pemerintah tentunya kan. Ketika ekspor ada pajak yang dibayarkan oleh pengusaha kepada negara, di mana pajak itu juga digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dan harganya cukup atau pajaknya cukup besar karena progresif. Sehingga semakin banyak diekspor, semakin banyak devisa yang masuk ke dalam negeri. Kenapa begitu? Karena Indonesia adalah penghasil CPO terbesar. Sehingga banyak orang atau banyak negara yang mencari CPO dari Indonesia. Tapi masalahnya adalah ketika CPO-nya lari keluar, maka bagaimana dengan nasib minyak goreng di dalam negeri? Apalagi ketika ada kebijakan HET satu harga Rp14.000 yang kemudian direvisi menjadi HET bertingkat, yaitu ada HET untuk kemasan dan HET untuk minyak goreng curah. Nah, hal ini membuat akhirnya banyak pemain atau pengusaha atau juga disebutkan oleh Pak Menteri sebagai mafia minyak goreng bermain. Entah mereka mengekspor berlebih atau mengekspor tapi lewat jalur ilegal, atau juga menimbun minyak gorengnya atau CPO-nya di dalam negeri untuk kemudian dipasarkan nanti
pada saatnya. Kenapa harga CPO masalahnya terus meningkat di luar, di global, sehingga menyimpan CPO bisa menuai keuntungan di masa yang akan datang. Itulah sebabnya mengapa akhirnya minyak goreng langka di pasaran, baik minyak goreng kemasan maupun juga minyak goreng curah, dua-duanya langka. Kenapa langka? Tadi sudah saya jelaskan dari awal kepada kita semuanya bahwa semuanya nyimpen ini namanya CPO, yang namanya minyak goreng. Karena kalau dilepaskan ke dalam negeri dengan harga eceran tertinggi Rp14.000, maka untungnya tidak sebesar kalau misalnya dilempar keluar. Saya tahu kita pasti akan berpikir, ya pengusaha kok cari untungnya begitu sih? Well, sebenarnya yang harus kita sama-sama akui bahwa pengusaha di mana-mana juga akan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Nggak mungkin juga pengusaha mencari keuntungan dengan keuntungan setipis-tipisnya. Namun tentu disinilah peran negara untuk bisa mencari titik keseimbangan antara potensial profit dan juga kepentingan di dalam negeri atau kepentingan di domestik. Itulah kemudian kawan-kawan sekalian, untuk minyak goreng kemasan, sekali lagi ya, untuk minyak goreng kemasan, ada kebijakan yang terbaru, yaitu HET-nya dicabut. Tidak lagi menggunakan harga eceran tertinggi. Jadi yang semula harga eceran tertinggi yaitu Rp14.000 untuk minyak goreng kemasan, semua jenis merek. Ketika dicabut, besoknya minyak goreng kemasan sudah langsung membanjiri retail modern. Karena minyak goreng kemasan ini biasanya dijual di retail modern, ya, di gerai-gerai supermarket atau juga di mini retail yang ada di sekitar rumah kita. Anda bisa lihat sekarang kemana-mana minyak goreng kemasan sudah ada. Tentu ketika hari pertama dibuka atau beberapa hari setelah dibuka, itu namanya HET, ya, barang meluncur, masuk, membanjiri ke pasar, harga pasti akan melonjak. Ini simple economic, ya. Ketika demand begitu tinggi, maka komoditas terbatas akan menyebabkan harga menjadi melonjak. Dan seperti diperkirakan, harga minyak goreng kemasan di pasaran melonjak tajam. Ada yang sampai Rp28.000 per liter, ada yang sampai Rp30.000 per liter. Sehingga bisa masyarakat itu mendapatkannya di angka 50-an ribu sampai 60-an ribu per 2 liter. Yang biasanya di angka 30.000 ataupun juga Rp35.000 per 2 liternya. Sekarang begitu mahal. Namun, seiring dengan waktu, ketika supply semakin lama semakin turun, maka harga juga akan berangsur-angsur turun. Itu juga sebabnya sekarang Anda semua coba objektif lihat di retail modern, ya, harga minyak goreng kemasan itu sudah mulai bervariasi sesuai dengan mereknya masing-masing, sesuai dengan brandnya masing-masing. Ada brand yang memang harganya tinggi, ada juga harga minyak goreng kemasan dengan brand tertentu yang harganya di bawah, sesuai lah dengan bagaimana prinsip dagang. Nah, sekarang minyak goreng kemasan sudah tidak lagi jadi soal, yaitu stoknya ada di pasaran, walaupun harganya meningkat ya lumayan lah. Tidak bisa dihindari juga karena memang secara umum ya di faktor tadi itu harga CPO global meningkat dengan tajam. Sekarang tugas pemerintah adalah bagaimana caranya agar tadi ya mencari titik kompromi nih, titik equilibrium antara harga CPO global yang meningkat luar biasa bahkan hingga saat ini. Ya, ditambah lagi dengan perang Rusia Ukraina membuat harga CPO di luar menjadi melonjak. Kenapa? Karena Rusia dan Ukraina itu adalah penghasil sunflower, ya, bahan minyak gorengnya di Eropa sana. Sehingga pada saat Rusia sama Ukraina ini tidak bisa mengekspor sunflower tadi itu ya, akhirnya mereka mencari bahan substitusinya, yaitu CPO. Dan salah satu CPO yang dikejar di dunia saat ini adalah CPO-nya Indonesia. Nah, jadi sekarang ini harga CPO di dunia masih terus merangkak naik. Sementara itu, ya pemerintah harus berkewajiban entah bagaimana caranya untuk bisa memastikan agar kenaikan harga minyak goreng kemasan ini bisa terukur. Tidak mungkin dihindari, tetapi bisa terukur. Apalagi sekarang di bulan Ramadan. Nah, yang jadi soal sekarang adalah minyak goreng curah, kawan-kawan semua. Minyak goreng curah sampai saat ini masih langka di pasaran. Minyak goreng curah ya saat ini domainnya berada di Kementerian Perindustrian, bukan di Kementerian Perdagangan.
Ya, kenapa? Karena sedang dikonsolidasi untuk menjadi sebuah industri. Ada di Kementerian Perindustrian. Nah, untuk bisa memastikan minyak goreng curah ini masuk ke pasar tentu bukan pekerjaan yang mudah. Mengapa? Karena di minyak goreng curah masih ada harga eceran tertinggi yang saat ini masih berlaku, yaitu Rp14.000 per liternya. Artinya, ya, menurut saya sih, kalau harga eceran tertinggi dari minyak goreng curah ini nggak dicabut seperti di minyak goreng kemasan, rasanya akan sangat sulit untuk bisa memastikan ada stok minyak goreng curah di pasar. Tapi juga secara politik, melepaskan HET di minyak goreng curah juga bukan sebuah keputusan yang baik. Masyarakat tentu akan ngamuk, akan berontak. Ya sekarang aja masyarakat sudah ngantri panjang untuk minyak goreng curah, untuk membeli minyak goreng curah. Ya minyak goreng curah ini biasanya dibeli oleh tentu masyarakat dengan berpendapatan terbatas ataupun juga oleh penjual kaki lima biasanya ya, yang jual gorengan atau yang jual ayam goreng dan macam-macam. Ya, nah mereka mencari minyak goreng curah ini. Nah tentu disinilah pemerintah harus bekerja keras ya. Bukan saja hanya Kementerian Perdagangan, bukan saja hanya Kementerian Perindustrian, tetapi juga seluruh stakeholders pemerintahan. Mengapa? Yang pertama, memastikan dulu nih agar penyelundupan dan mafia-mafia migor ini, termasuk mafianya migor curah ya, dengan CPO-nya yang dibatasi, untuk bisa ditangkap atau yang kedua dipastikan agar mereka produksi. Walaupun harus menjual dengan harga eceran tertinggi Rp14.000, harus dibatasi. Itu yang pertama, perlu ada tindakan secara hukum, perlu ada satu intervensi yang luar biasa dari pemerintah untuk memastikan agar mekanisme ekonomi ini berjalan. Ya, entah bagaimana caranya, walaupun dengan profit yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan mengekspor ke luar negeri. Itu pertama. Lalu yang kedua, yaitu memastikan masyarakat kelas bawah atau masyarakat berpendapatan terbatas ini bisa mendapatkan yang namanya bantuan langsung tunai, di mana kemarin Presiden Jokowi sudah memutuskan bahwa pemerintah akan mengguyurkan BLT sebesar Rp100.000 per kepala keluarga untuk bisa menutupi kenaikan harga dari minyak goreng. Artinya, kalau pemerintah sudah kasih Rp100.000 BLT per bulan, maka dengan komposisi kenaikan minyak goreng baik curah ataupun juga kemasan sekitar 10 ribuan, sebenarnya setiap kepala keluarga diberikan jatah untuk bisa mengkonsumsi dengan harga yang lebih tinggi sebanyak 10 liter per bulan. Mestinya sih hitung-hitungannya cukup. Ya, kalau mekanisme BLT ini bisa dilakukan dengan baik atau dengan sebaik-baiknya ataupun juga dengan mekanisme yang benar. Nah, setelah BLT dilakukan, ada dua hal nih kawan-kawan semua. Yang pertama, saya rasa ini bisa akan cepat selesai kalau HET minyak goreng curah dilepas atau dicabut. Kalau HET minyak goreng curah dicabut, pasti 1-2 hari setelahnya minyak goreng curah akan ada di pasaran. Dan kita tidak akan lagi melihat masyarakat yang mengantri untuk mendapatkan minyak goreng curah. Kenapa? Karena sekarang ya secara keekonomian pengusahanya pun dipaksa untuk memilih market domestik ketimbang mengekspor ke luar. Kenapa? Karena kalau mengekspor keluar kan pajaknya progresif. Nah kalau dilepas di domestik, pajaknya tidak progresif sehingga secara keseluruhan cost-nya jadi jauh lebih rendah. Dan dengan cara itu, secara alamiah pengusaha akan lebih memilih membuang atau melempar CPO-nya ke dalam negeri. Minyak goreng curah pun akan banyak di pasaran. Satu masalah akan selesai, yaitu antrean masyarakat akan semakin berkurang. Lalu yang kedua, saya pikir ya, dan menurut saya kita tidak boleh mempolitisasi saat Ibu Megawati membicarakan tentang alternatif memasak selain menggunakan minyak goreng. Saya tahu bahwa ini pasti akan jadi bully-bulian nih, termasuk juga saya ketika bicara seperti ini. Tetapi kawan-kawan semua, mengganti atau mensubstitusi cara memasak ini bukan hanya dilakukan di Indonesia.
Di luar negeri di mana-mana substitusi bahan makanan itu ya selalu dilakukan, bahkan tergantung musimnya. Ya, makanan di musim dingin dan di musim panas di luar negeri Anda bisa lihat berbeda. Kenapa? Karena badannya bisa menyesuaikan dan juga kita bisa menyesuaikan dengan ketersediaan bahan baku. Jadi sebetulnya tidak ada salahnya juga jika masyarakat sekarang justru didorong untuk mengurangi konsumsi harian minyak goreng kemasan ataupun juga minyak goreng curah. Saya katakan secara tegas sekali lagi ya, mengurangi bukan menghapuskan ya. Jadi artinya yang biasanya makanan itu dari 10 kali makan, 8 kalinya gorengan, 2 kalinya rebusan atau bakaran. Nah, sekarang dibalik nih ya. Mungkin 3-4 kalinya gorengan, sisanya rebusan atau bakaran. Simple kan sebenarnya, dan ini hal yang biasa. Disebutnya proses difusi atau sosial difusi. Ini terjadi di mana-mana dan terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Ketika misalnya nasinya atau padi ya sedang susah didapatkan, maka diganti dengan gandum atau dengan yang lainnya atau dengan tepung. Ya. Dan pasti masyarakat kita bisa. Buktinya apa? Makanan pokok di Jawa dan di Timur itu berbeda dan sama-sama hidup kita. Bisa aja. Kadang-kadang juga ketika kita pergi keluar daerah, kita menyesuaikan dengan makanan yang ada di daerah tersebut. Artinya, proses menyesuaikan atau adaptasi itu merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan manusia saat ini. Jadi sebetulnya anjuran dari Ibu Mega untuk mulai beralih ke rebus-rebusan, jangan ditanggapi dengan negatif. Ya, di luar Ibu Mega adalah ketum parpol di Indonesia ataupun juga bisa dikatakan ada motif politik, saya tidak tahu ya, tetapi the ideas untuk adapt ya terhadap kesulitan saat ini terhadap minyak goreng adalah menurut saya hal yang sangat luar biasa dan harus kita apresiasi. Secara ekonomi, ini juga merupakan ide yang baik. Kenapa? Pada saat kita pada momen tertentu atau saat tertentu beradaptasi ke rebusan yang artinya mengurangi kebutuhan kita pada minyak goreng, maka demand pada minyak goreng akan turun. Ketika demand minyak goreng turun, maka secara perlahan nanti harga minyak goreng pun akan turun. Karena ini sekali lagi hukum ekonomi. Pada saat demand-nya turun dengan supply yang sama, maka harganya akan turun. Sederhana aja. Dengan 1 bulan saja kita merubah pola hidup menjadi rebusan atau mengurangi gorengan, saya sangat yakin harga minyak goreng pasti akan dengan sendirinya turun. Simpel aja gitu ya. Nah, minyak goreng yang ada bisa diberikan kepada PKL, pedagang kaki lima yang memang usahanya adalah goreng-gorengan. Sehingga saat kita lagi ingin makan gorengan, ya beli sama pedagang kaki lima. Ekonominya kan malah akan berputar dengan lebih baik. Jadi sebetulnya ini hal yang pasti kita bisa survive. Kawan-kawan semua, kita menghadapi pandemi 2 tahun ini saja bisa survive, apalagi kalau hanya menghadapi minyak goreng yang terbatas, bukan langka ya, terbatas. Pasti bisa. Ya, kasarnya nih, untuk beli minyak goreng kemasan yang sekarang harganya lagi naik ini, kita kurangin aja 1 konsumsi rokok sebungkus sehari. Udah bisa tuh beli minyak goreng kemasan. Atau kita konsumsi buat anak-anak milenial nih, ya es kopi susunya dikurangin dulu 1 gelas selama sebulan. Itu udah bisa langsung beli minyak goreng kemasan 1 liter. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang rumit begitu ya. Tetapi butuh kebersamaan, butuh kepastian dari semuanya. Termasuk pemerintah juga untuk bisa meramu kebijakan yang paling pas dengan perilaku dan juga budaya dari masyarakat Indonesia. Yang kedua juga masyarakatnya mesti melihat juga bahwa memang ini ada kebutuhan untuk melakukan adaptasi. Sehingga pada akhirnya pengusaha yang nature-nya mencari untung sebesar-besarnya dipaksa menyesuaikan dengan perilaku pasarnya. Jadi kalau misalnya ada pengusaha nih maksa ke saya jual minyak goreng harganya 50.000 per 2 liter dan saya nggak mau beli. Besoknya 2-3 hari lagi mungkin harganya akan turun. Ya kan? Kenapa? Karena minyak goreng harus tetap dijual supaya dia tetap punya modalnya. Nah, simpel aja. Nah, oleh karena itu saya
mengharapkan nih kita semua untuk bisa bersama-sama. Ini gerakan untuk menurunkan harga minyak goreng itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat. Ayo 2-3 minggu atau bahkan 1 bulan kita kurangi konsumsi minyak goreng, pasti ya harga minyak goreng akan turun. Kenapa? Karena stoknya ada. Saya yakin ada. Kalau stok minyak goreng curah itu nggak ada, harusnya industri sekarang sudah teriak-teriak. Ya, buktinya apa? Kita ke restoran, beli ayam goreng masih ada. Ada banyak restoran ayam cepat saji, ya, fried chicken itu sampai sekarang masih jualan, harganya sama dan nggak naik. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya stok minyak gorengnya ada, tetapi memang terbatas. Nah, oleh karena itu butuh kita sebut social engineering, rekayasa sosial untuk bisa memastikan agar harga dari minyak goreng ini bisa mencapai titik yang paling pas pada saat harga CPO di dunia meningkat begitu tajam. Saya yakin bisa.